Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, mulai pagi ini kita akan membahas fikih keluarga berdasarkan hadis riwayat Muslim tentang Isra dan Mi'raj. Tapi kemarin ada yang mengusulkan jangan fikih keluarga, tapi pendidikan keluarga. Asalnya 240 halaman, buku saya jadi 300 halaman kalau sudah jadi pendidikan keluarga. Jadi mungkin baru tamat 1 tahun, pokoknya 300 halaman. Karena satu kali pertemuan ini 16 halaman dan biasa naman tamat pembahasannya. Hadirin rahimakumullah, ini merupakan bagian pertama. Kalau bapak-bapak membutuhkan bukunya bisa sebetulnya karena dicetak itu 300 halaman. Ya paling biayanya cuma 50.000 itu teh kalau sudah jadi buku. Tapi kalau merasa cukup makalah seperti sekarang bagian-bagian mangga dianggap cukup. Bukunya seperti tertulis di dalam sampul belakang. Ini mengupas secara mendalam dan ilmiah mengenai peristiwa monumental Isra Mi'raj berdasarkan rujukan utama hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik, dan tidak sekedar menceritakan ulang narasi sejarah. Penyusun, ya saya sendiri, menguraikan isi hadis melalui pendekatan tausik, kemudian analisis kebahasaan, serta tanasub atau korelasi yang erat antara hadis dengan ayat Al-Quran, baik Al-Isra ayat pertama maupun An-Najm. Kajian ini membuka wawasan bahwa Isra Mi'raj bukan hanya sekadar mukjizat fisik, melainkan mengandung pesan teologis dan integritas wahyu yang sangat tinggi. Lamun teu puji ku pengarang mah saha atuh narek muji, geus muji sorangan gitu, muji pengarang. Yang membedakan karya ini adalah adanya perspektif zaman sekarang. Jadi Isra Mi'rajnya dikaji zaman sekarang, kontemporer, dalam menyelami hakikat Isra Mi'raj. Penyusun itu mengaitkan dimensi spiritual langit Mi'raj dengan realitas kehidupan dunia, termasuk tujuan sains geopolitik Baitul Maqdis ya, bukan Baitul Maqdis yang di jalan itu Margahayu. Ini Baitul Maqdis, serta implikasi perintah sholat. Jadi ada perintah sholat, ada juga geopolitik dunia sekarang ini. Kenapa Rasul itu sampai diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kita juga dianjurkan untuk ziarah ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lebih jauh lagi, buku ini merumuskan relevansi nilai-nilai Isra Mi'raj, mulai dari la tusaddur rihal ila salasin hingga Sidratul Muntaha yang tercantum di dalam surat An-Najm. Itu untuk menguatkan pondasi keluarga muslim kontemporer
dalam menghadapi tantangan zaman. Bahkan menjadikan sholat sebagai mi'raj rohani, sholatnya itu ada as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, itu sering kan disebut hadis. Itu pendapat para ulama. Antara lain dikemukakan oleh Al-Alusi dan Ar-Raji Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Itu as-sholat mi'rajul mu'minin. Untuk menyucikan jiwa dan meluruskan perilaku. Buku ini disajikan sebagai panduan ilmiah dan amaliyah bagi umat Islam yang ingin meningkatkan kualitas iman. Ya, termasuk penyusunnya sendiri ingin meningkatkan kualitas iman, makanya mengkaji dan menggali hadis tersebut. Dengan menggabungkan dalil nakli, yaitu kutipan-kutipan, logika ilmiah, ya, pemikiran, pandangan si penulis itu sendiri, dan hikmah tasyri' yang dikemukakan oleh As-Satibi, Maqasid As-Syar'i. Maqasid As-Syar'i dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi, bukan bapak saya ya, Imam Asy-Syatibi. Jadi bahwa Isra Mi'raj merupakan jembatan antara kesalehan spiritual yang digambarkan sholat di hadapan Allah dan kesuksesan sosial. Makanya digambarkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, perjalanan antara Haram dan Aqsa itu kaitan dengan prinsip sosial, juga kenegaraan, seperti tadi dikatakan geopolitik di tengah masyarakat. Itulah sebagai tulisan yang tercantum pada sampul nanti dalam bukunya. Sekarang kita lihat tamhid atau pembukaan atau muqaddimah. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa monumental dalam sejarah Islam yang memiliki kedudukan sentral dalam ajaran akidah dan ibadah. Peristiwa ini bukan hanya merekam Masjidil Haram, perjalanan luar biasa Rasul, jadi Al-Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratil Muntaha, tetapi juga mengandung pesan teologis spiritual yang praktis yang sangat mendalam bagi kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, Isra Mi'raj tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa historis yang bersifat mukjizat, melainkan sebagai sumber nilai dan pedoman hidup yang relevan lintas zaman. Makanya menghayati Isra Mi'raj tidak hanya bulan Rajab, tapi sepanjang zaman, panjang tahun dan penerapannya. Pada masa kini umat Islam hidup dalam arus modernisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana itu buruk pandang ilmu pengetahuan dan teknologi? Kalau istilah anak saya si bungsu mah ada fisika, ada metafisika, ada di atas metafisika lagi. Dan rasional berpikirnya itu bagaimana? Serta perubahan pola hidup yang cepat. Apakah masih sama dengan apa bisa nyaingi, bukan nyaingi ya, meniru buruk perubahan yang cepat. Kalau dulu mau makan ayam kudu mencit heula ngalaan buluna masak. Sekarang mau makan ayam tinggal klik saja ayamnya datang geus dimasak ya. Sebab cepat. Ya. Jadi ada hadis kan yang mengatakan di akhir zaman itu setahun merasa sebulan. Sebulan merasa sepekan, sepekan merasa sehari, sehari merasa sesaat. Sesaat itu merasa sakejap mata, sakicep. Dan itu sekarang kan sudah terbukti.
asalna ti Bandung ka Jakarta kudu 4 hari. Lamun naik kuda terus ganti ke mobil lebih cepat, sekarang ada bus 45 menit, secepat itu. Dan juga sehari-hari kita begitu kan. Ketika saya menulis dulu, saya masih menulis, nerbitkan buku kecil-kecil itu, mulai dari masih di SMA, saya bikin makalah diketik gitu, dibagikan, can fotokopi, di stensil, datang ke Darul Dakwah juga saya nyusun buku itu, menulis buku teh dibubrungkeun gitu di meja teh kitab teh. Sekarang kan tidak perlu ngabubrungkeun buku, cukup satu laptop aja, seluruh buku terbuka kan. Ada Al-Maktabah Syamilah yang online di internet, itu ada Maktabah Syamilah yang juga di download masuk, tapi ada juga yang lebih canggih, yaitu Maktabah Syamilah yang online di internet. Buku-buku sekarang sudah masuk itu. Jadi komunikasi antara kita dengan masa silam, nah itu kan teknologi. Jadi kita bisa bicara langsung dengan Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah, dengan Imam Hanafi, dengan Imam Maliki, bahkan dengan Anas bin Malik bisa komunikasi langsung. Hanya bedanya komunikasinya bukan berhadapan gitu, tapi kita. Nah, Rasul itu menggambarkan Rasul ketika Isra Mi'raj, bahkan Isra-nya dulu ya. Ketika Isra-nya saja di Masjidil Aqsa kan komunikasi dengan para nabi, bahkan jadi imam kan. Rasul itu jadi imam di Masjidil Aqsa. Mula-mula Jibril, kemudian Rasul diangkat, dipersilahkan oleh Jibril jadi imam, dan para nabinya bermakmum di Masjidil Aqsa. Jadi komunikasi langsung dengan para nabi terdahulu, Rasul. Dan itu juga secara geopolitik, Rasul teh dinobatkan mun ayeuna mah sebagai ketua DKM Masjidil Aqsa. Nah, ketua DKM kan jadi imam. Jadi imam itu kan pengurus DKM. Jadi saat itu Masjidil Aqsa yang asalnya turun temurun gitu ya, dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Isa. Nah, begitu Isra, Rasul salat berjamaah jadi imam Masjidil Aqsa. Tuh Rasul tuh. Jadi pemimpin Masjidil Aqsa. Jadi kalau pemimpin Masjidil Aqsa berarti pemimpin Yahudi, pemimpin Nasrani. Yang mengaku Yahudi, yang mengaku Nasrani, dah asal nama sama. Tuh, jadi makanya Yahudi Nasrani kudu tunduk kepada Rasul. Dan Rasul jadi pemimpinnya Masjidil Aqsa. Di ayeuna aya kan Yahudi nganggap iman kepada Taurat, tapi tidak beriman kepada Injil. Itu tidak taat. Tidak taat pada modernitas, tidak taat. Jadi zaman ayeuna masih kene menaati zaman baheula gitu, sama dengan di Indonesia. Zaman ayeuna KUHP masih make nu baheula padahal geus diganti. Itu geopolitik, dan nanti akan kita bicarakan hal itu. Ya, seperti Rasul SAW bisa komunikasi dengan para nabi terdahulu. Dan memang Rasul, kita sekarang bisa komunikasi dengan Rasul kan. Hanya bedanya kalau kata Umar, yang orang Yaman itu, Umar Al-Hafid ya, pimpinan Torekat Yaman, katanya kalau membaca sholawat bisa langsung melihat Rasul. Dan umatnya percaya gitu. Jadi kalau baca sholawat torekat beliau itu, Umar Al-Hafid itu bisa bertemu dengan Rasul, melihat. Hanya mungkin beda pendapat begitu. Itu kan pendapat, itu kan pandangan.
Ya kalau kita merasa melihat Rasul itu adalah karena melihat sunnahnya. Kalau wa'lamu anna fikum Rasul, bahwa Rasul itu ada di kalanganmu, ya setiap apapun yang kita tanyakan ada di bimbingan Rasul, yaitu dalam sunnahnya, dalam hadis. Makanya ketika bapak-bapak baca Al-Quran, coba di dalam hati itu merasakan bagaimana seorang, bahwa Rasul ketika menerima wahyu itu. Bagaimana? Makanya informasi ketika dalam surat Al-Baqarah bicara mukmin, muttaqin, terus kafir, bagaimana di hadapan pada saat itu Rasul, yang di hadapan beliau ada muttaqin, ada kafir, ada munafik, ada fasik ketika membaca surat Al-Baqarah. Atau ketika saya tadi membaca innama ya'muru masajidallah man amana billah, itu berdasarkan ketika ayat ini turun, bagaimana Rasul membina. Itu dirasakan ya ketika Rasul menerima wahyu itu, yang informasi baru kepada Rasul, karena Rasul tidak pernah baca dari ilmu-ilmu yang lain. Dari wahyu itu informasi baru, apalagi Rasul diperjalankan Isra dan Mi'raj. Kemudian realitas masa kini menunjukkan adanya kecenderungan sebagian umat Islam yang memandang sholat itu sebatas kewajiban formal, tanpa pemaknaan spiritual yang mendalam. Jadi sehingga sebagai formal, rutin. Padahal sholat yang diwajibkan melalui peristiwa Mi'raj itu merupakan sarana utama pembinaan akhlak, pengendalian diri, dan kedekatan hamba dengan Allah. Oleh sebab itu, kajian Isra Mi'raj dapat menjadi pintu masuk untuk merevitalisasi pemahaman dan pengamalan sholat dalam kehidupan modern seperti saat ini. Di samping itu, Isra Mi'raj juga terjadi pada fase kehidupan Rasul yang penuh ujian. Setelah wafatnya Khadijah, Abu Thalib, bagaimana seorang istri yang mendukung, mengorbankan jiwa raga, hartanya dihabiskan oleh Rasul untuk berdakwah. Abu Thalib juga begitu, mengorbankan pengaruhnya serta meningkatkannya tekanan dakwah. Hal ini memberikan pesan moral yang sangat relevan bagi masyarakat masa kini, yaitu bahwa di balik kesulitan dan penderitaan terdapat pertolongan dan kemuliaan dari Allah. Nilai kesabaran, keteguhan, dan harapan ini menjadi sangat penting di tengah kompleksitas problem sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi manusia modern. Lebih jauh, peristiwa Isra dan Mi'raj itu memperlihatkan kesinambungan risalah para nabi, yaitu melalui pertemuan Rasul dengan para nabi terdahulu. Pertemuan Rasul di langit pertama Adam, kedua Isa, Yahya, ketiga Yusuf, dan seterusnya sampai bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, itu kita telusuri bagaimana membina keluarga bahagia berdasar sirah para nabi itu. Nanti kita kaji itu saya kaji. Kalau fikihnya ya fikih keluarganya itu ditatbik ya nanti, dan pendidikan keluarga dari sirah para nabi. Jadi tidak seluruh nabi, hanya dari nabi yang ditemui Rasul gitu, yaitu Isa, Yahya, Yusuf,
Idris, kemudian Harun, Musa, dan Ibrahim. Jadi dari pelajaran mereka mendidik keluarga itu bagaimana. Dan itu bisa dari pendidikan yang lain. Cuman dalam buku ini saya kaji itu di bab 9 itu. Di bab 9. Tapi kalau fikih keluarganya di bab 11. Ya seperti biasa langkahnya tak 11. Kemudian dengan demikian kajian Isra Mi'raj tidak hanya memperkuat dimensi individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan Isra Mi'raj pada masa kini menjadi suatu keniscayaan. Kajian yang komprehensif dan kontekstual diharapkan mampu menjembatani pemahaman klasik para ulama bahula dengan tantangan kontemporer sebagaimana dikemukakan ulama masa kini. Jadi kalau dari sarah hadisnya sejak zaman para tabi'in sampai pemahaman hadis masa sekarang, ya antara lain tentang Isra Mi'raj bi abdihi itu oleh para ulama mufassir seperti At-Tabari yang wafat 310 sampai As-Sarqawi atau ulama Al-Ajar sekarang. Dan kita semuanya itu bisa berkomunikasi dengan mereka melalui internet. Jadi dari masa kini, masa silam sampai masa kini. Jadi peristiwa Mi'raj itu. Jadi oleh karena itu urgensi pembahasan ini penguatan akidah tentu saja. Tantangan rasionalisme modern. Pra-modern ditandai dengan dimensi rasionalisme, positivisme, ekspetisme terhadap perkara gaib. Isra dan Mi'raj menuntut keimanan terhadap kekuasaan mutlak Allah yang melampaui hukum alam. Ada hukum alam, sunnatullah, ada hukum Allah, syariatullah. Kalau zaman postmodern kan sering mengatakan katanya tidak ada kebenaran yang mutlak. Semua kebenaran itu relatif. Maka Fajrul Rahman mengemukakan ada kebenaran mutlak, yaitu yang berdasar wahyu. Kebenaran relatif adalah berdasar penilaian penelitian manusia. Itu relatif. Maka kebenaran itu ada yang mutlak, ada yang ghair mutlak, relatif. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kebenaran itu ada 3, ya, yaitu kebenaran syariah, kebenaran rasio, hasil penelitian, dan kebenaran fiktif. Itu mah dikemukakan oleh Profesor Ahmad Tafsir. Jadi kebenaran itu ada 3 kan menurut beliau mah, yaitu kebenaran mutlak syariah yang berdasar Quran dan hadis, ada kebenaran relatif berdasar penelitian manusia. Ada juga kebenaran fiktif. Kebenaran fiktif teh naon? Kebenaran berdasar imajinasi, berdasar kalau di dalam kaum muslimin mah kebenaran torekat. Kebenaran torekat seperti tadi dikemukakan Umar Al-Hafid, kalau baca sholawat ketemu berhadapan dengan Rasul. Itu kebenaran torekat kan menurut dia, menurut dia dan pengikut nama benar teh diakui itu kebenaran fiktif. Pandangannya dikaitkan. Atau kebenaran adanya Nyi Roro Kidul. Bener teh Nyi Roro Kidul teh ada. Bener cek saha.
cek fiktif, cek dongeng, cek dongeng mah aya Nyi Roro Kidul teh. Salakina saha Nyi Roro Kidul. Karena kan di dalam bahasa Arab mah aya lalaki aya awewe kan. Subhanallah khalaqal azwaja kullaha. Semuanya itu ada pasangannya. Khalaqal azwaj kullaha. Termasuk jurig kan ada pasangannya. Ada pamali, tah bapak lalakina. Naon awewena maonam. Ulah kitu bisi pamali. Kumaha lamun pamali? Bisi kumaonam ka ibuna. Jadi itu seluruh berpasangan, juri-juri juga berpasangan juga. Ada. Makanya di NTT mah ada Leotobi laki-laki dan Leotobi perempuan. Ada Gunung Gelis di Sunda juga, ada Gunung Galunggung. Ya, ada Mbah Jamrong. Nah, itu berpasangan. Itu kebenaran yang mitip ya. Itu dianggap benar. Kun nganggap benar. Kemudian yang kedua, penegasan kedudukan sholat sebagai pilar kehidupan muslim. Ini adalah pentingnya membahas Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa pensyariatan sholat. Satu-satunya ibadah yang ditetapkan langsung oleh Allah tanpa perantara wahyu di bumi. Jadi kalau yang lain-lain kan melalui perantara wahyu. Kalau ini malah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul itu berhadapan langsung. Nabi Musa aja kan berdoa ingin melihat ingin melihat Allah. Begitu kata Allah tidak bisa, kamu ya pokoknya mah tanda-tanda begitu tandanya diperlihatkan pingsan kan Nabi Musa mah. Dalam sejarahnya dalam Quran Nabi Musa ketika ingin melihat Allah langsung pingsan. Tapi Rasul mah bisa bertemu dengan Allah. Kumaha pertemuannya? Ya bertemu. Kumaha caranya? Ya bertemu. Duka kumaha? Ya bertemu. Dan itu bertemu dengan Allah dan menerima wahyu dan bisa berkomunikasi gitu dengan Allah. Balik ke Allah, balik deui ka Musa kan? Ulang anting gitu tak. Itu kebenaran dan memang diriwayatkan oleh Rasul. Jadi kalau diriwayatkan oleh Rasul ya sudah yakin aja. Kalau hadis itu sahih ya itu kebenaran. Dan itu bukan mimpi. Mimpi mah kernaon pakai subhana itu. Mimpi mah kan kita juga bisa. Itu adalah bi'abdihi. Jadi jasmani dan rohani bertemu dengan Allah, menerima wahyu. Musa tidak bisa bertemu dengan Allah, kabur pingsan. Makanya ketika dialog tentang sholat, itu ajukan tong 50. Rasul berangkat ke Allah, rik deui cek Musa, kurangan deui. Bagaimana kita lihat ya nanti. Itu penting kita bahas dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi. Kajian Isra dan Mi'raj ini menegaskan kembali bahwa sholat adalah sumber kekuatan spiritual. Kita melaksanakan sholat, terbayang bagaimana Rasulullah bolak-baliknya memperjuangkan sholat dari 50 menjadi 5 waktu ketika melaksanakan sholat. Jadi eta teh menang hese 5 waktu teh. Menang bolak-balik, Rasul memperjuangkan asal nama 50, tapi sekarang kita masih bisa mempunyai nilai 50. Tak pirahwa itu make hararese kita melaksanakan. Bayangkan Rasul memperjuangkannya. Kita bisa sudah jelas gitu melaksanakan sholat itu. Nih otomatis menanamkan kekuatan spiritual. Makanya begitu panggilan tuh langsung ngarongheap gitu.
sedang sibuk oge begitu sambil hayya ala sholat ngarongheap atuh hayang buburu melaksanakan sholat, hayang geura ka masjid, hayang geura nungguan waktu sholat. Walaupun nungguan waktu sholat itu macam-macam ya, pelaksanaan Rasul itu. Sampai sholat subuh mah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, para makmumnya mau nunggu qomat itu lama kan, sampai ketika ada bertanya kepada saya, kumaha teh cenah Pasepudin eta aliran mana itu yang kere heula. Aliran mana yang kere heula. Maka saya jawab di grup itu. Jadi ketika saya ditelepon tidak langsung jawab. Oke Pak, dijawabnya ku abdi dina grup Alfitroh. Kenapa dijawab di grup Alfitroh ngarah dibaca ku syararea. Jadi sekarang mah kalau ada yang bertanya kepada saya, jawabnya di grup. Di grup, jadi kan bisa disebarkan gitu ya. Sampai Rasul itu sholat qoblah subuhnya singkat. Kata Aisyah itu Rasul teh baca Fatihah teh nya ketika sholat fajar teh. Terus pakai rada nyangkere heula nungguan qomat. Jadi Rasul itu nungguan waktu qomat ya. Mungkin dah baheula mah teu nganggo timer gitu, tapi ada waktunya sholat subuh nunggu berjamaah panjang kere heula. Yang saya mun ayeuna mah. Jadi boleh yang dimaksud itu nyangkere seperti bapak-bapak gitu nyarane gitu ya. Itu bisa, saya kira bisa dipahami seperti itu. Dia bukan ngagolerna gitu. Tapi yang saya nungguan sambil berzikir, sambil berdoa gitu. Jadi henteu salat wae gitu, nungguan qomat teh henteu salat wae, salatna mah cukup wae sakali. Rasul kan cukup sekali gitu. Tapi setelah itu yang saya nunggu waktu yang ditetapkan. Itu ada acara-acara sampai begitu Rasul memberikan teladan kepada kita cukup besar yang kita kaji. Kemudian yang ketiga, revitalisasi spiritualitas di tengah krisis makna. Kehidupan modern sering melahirkan kehampaan spiritual, stres, dan krisis makna. Isra Mi'raj itu mengajarkan bahwa pendakian spiritual, Mi'raj ruhani bagi kita ya, merupakan kebutuhan. Jadi butuh memang sholat itu. Kita sedang sibuk, makanya kenapa orang muslim itu sedang sibuk apapun, begitu ada panggilan langsung warejat ke masjid, laki-laki di rumah perempuan, karena itu merasakan bagaimana perjuangan Rasul sholat dari 50 sampai 5, tapi nilainya tetap kali 10. Kajian ini mendorong umat Islam untuk menjadikan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sekedar rutinitas formal. Itu pendekatan diri kepada Allah. Kemudian penanaman nilai moderasi dan fitrah. Pemilihan susu ketika Rasul ditawari oleh malaikat Jibril. Ditawari antara susu dan homer. Rasul memilih susu. Pemilihan susu Rasul itu sebagai simbol fitrah, menunjukkan ajaran Islam yang selaras dengan kesucian jiwa, keseimbangan, dan moderasi. Kita di bulan Sya'ban, persiapan bulan Ramadan, kata Aisyah itu sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, kata Aisyah itu Rasul seakan yang paling banyak saum di Sya'ban.
Tapi beliau sendiri hudu, ambillah oleh kalian ma tutikun, apa yang mampu, persiapan. Bukan geleduk ces Rasul mah Ramadan teh. Tapi memang dipersiapkan sedemikian rupa supaya meraih nilai yang begitu tinggi sejak bulan Sya'ban. Tetap matutikun, Rasul juga moderasi tetap dilaksanakan, wasatiyah sebagaimana sudah dibahas, dan saya katakan dianggap tamat itu hadis moderasi karena bukunya kan 300 halaman juga itu. Kalau saya bab takwil tatbik nama kadah dibahas nama kesimpulan nama. Bagi yang mau aja nanti boleh disediakan bukunya. Jadi di tengah gaya hidup ekstrim dan hedonistik masa kini, nilai fitrah ini menjadi pedoman penting dalam membangun kehidupan yang sehat secara moral dan spiritual. Yang kelima, penguatan kesadaran sejarah dan kesatuan risalah. Pertemuan Rasul SAW dengan para nabi terdahulu itu menunjukkan kesinambungan risalah ilahi dan persaudaraan kenabian. Hal ini penting untuk membangun kesadaran historis dan sikap toleran, terutama di tengah masyarakat yang multikultural dan lintas agama. Agamanya berbagai, tapi agama berbagai memang tiba lagi gitu. Kan sejak Nabi Adam kan ada tuh ajaran agama kepada umat anak Nabi Adam tuh berbeda. Qabil dan Habil sampai para syai'ah berselisih, sampai Nabi Idris, Nabi Nuh juga kan ada kelompok anak Nabi Nuh itu berbeda dengan bapaknya. Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim ada kelompok Namrud, ajaran Namrud, berbagai agama mati lagi ayat gitu. Zaman Nabi Yahya, Nabi Isa, dan sampai sekarang. Makanya kunaon Rasulullah SAW teh diskusina bet jeung Nabi Musa gitu. Bolak-balik nate bet jeung Nabi Musa diskusi nate itu jeung Ibrahim gitu. Kan Ibrahim sebagai uswah hasanah. Tapi kok jeung Nabi Musa eta diskusinya itu gak pelajaran, karena yang dihadapi oleh Rasul kan termasuk umat Nabi Musa juga kan, secara langsung. Jadi belajar pengalaman terhadap orang yang lebih berpengalaman itu kan penting gitu. Itu nilai pendidikannya nanti akan kita bahas. Kemudian model keteladanan dalam menghadapi ujian. Isra Mi'raj terjadi setelah Rasul menghadapi masa duka yang tekanan berat, diistilahkan Amul Huzni dalam Sirah Nabawiyah. Hal ini memberi pesan bahwa pertolongan Allah datang setelah kesabaran. Sebuah nilai ya sejarah Sirah Nabawiyah nama pan diajarkan ke penadi ya. Syekhul Islam di sini. Jadi saya tidak banyak tentang Sirah Nabawiyah, hanya dari hadis yang dikaji aja. Tetapi karena berkaitan maka kita bahas juga. Kemudian yang ketujuh, relevansi etika dialog dan ketaatan kepada Allah. Dialog Rasul dengan Allah dalam proses pengurangan jumlah sholat itu menunjukkan adab, kerendahan hati, dan ketaatan total kepada ketentuan ilahi. Jadi bukan protes protes pribadi, bukan, makanya didiskusikan heula dengan Nabi Musa. Jadi itu pengajuannya itu berdasar ilmiah gitu, yang dialami oleh masyarakat berdasar pengalaman Nabi Musa. Makanya diskusinya dengan Musa bolak-balik itu ada sistem dialog.
taat sebetulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam teh. Makanya begitu ditugasi 50 waktu, Rasul langsung kembali kan. Setelah perintah sholat 50 waktu, denawar Rasul langsung kembali dari Allah teh, hanya bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bicara berdasar pengalaman. Makanya tolong ajukan. Jadi bukan tidak taat, Rasul itu mengajukan diskon kepada Allah itu bukan tidak taat. Tadi oge geus narima Rasul mah. Cuman berdasar pengalaman tah ieu teh kudu diperbaiki gitu. Nilai ini relevan dalam membentuk karakter muslim yang taat, rendah hati, dan bertanggung jawab. Kemudian ke-8, Isra Mi'raj merupakan mukjizat Rasul sepanjang zaman. Sepanjang zaman itu prakteknya. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu harus berlaku sepanjang zaman. Jadi dua kawasan itu, timur dan barat, Masjidil Haram timur, Aqsa barat, secara dunia gitu, itu harus di bawah atau utara selatan, maka itu sudah harus di bawah kekuasaan. Jadi kita berjuang agar Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan Muslim itu bukan hanya politik, tapi memang manifestasi dari Isra Mi'raj. Dan itu dipahami oleh orang-orang yang berkepercayaan seperti Zionis itu kan berpendirian kalau Mekah dan Baitul Maqdis dikuasai, maka akan dikuasai dunia. Zionis itu berpendirian begitu. Makanya yang diperjuangkan Netanyahu itu Israel Raya itu dua-duanya, Mekah dan Masjid Aqsa dan Aqsa. Pertama berdasar pengalaman Rasul, peristiwa Isra antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ternyata kan menguasai dunia Rasul itu. Kemudian yang kedua, peristiwa berikutnya zaman Heraklius Romawi, Konstantin ketika menguasai dunia. Kemudian dilanjutkan Salahuddin Al-Ayyubi, ketua yang menguasai dunia, itu dikuasai kedua masjid itu, dan termasuk juga Utsmaniyah kan dua-duanya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan dia, maka kekuasaan seluruh dunia. Dan itu sudah punya kepercayaan dunia itu teh secara tidak langsung. Makanya perjuangan Netanyahu teh merence Amerika teh kumaha ya ente teh perjuangan teh menguasai teh geus anggeus encan sok beledugkeun deui, sok gencatan senjata kayak beledugkeun gitu. Karena mereka punya perjuangan ingin menguasai dunia. Maka kita diingatkan oleh Rasul sudah menggambarkan ketika putuh Mekah, makanya dia janji setelah Mekah dikuasai maka Romawi akan kita kuasai. Kan itu ikrar Rasul ketika putuh Mekah, Romawi. Sampai jadi omong rame itu di kalangan Yahudi. Masa cenah lah, emangnya cenah Romawi teh sarua jeung orang Quraisy bisa dikuasai, kan sampai begitu. Maka turun alif lam mim gulibatir rum bisa dikuasai. Dan Romawi itu lambangnya kekuasaan pada saat itu, pada zaman itu ya Al-Aqsa. Kalau Parsinya itu Mekah. Jadi dua kawasan superpower. Makanya Isra Mi'raj itu mengingatkan
geopolitik. Terus buraq yang digunakan Rasul dalam Isra itu merupakan dorongan bagi umat Islam untuk menguasai teknologi. Jadi buraq sampai digambarkan oleh Rasul di bawah begol ya, terus bawah cepatnya, jadi larinya ke depan itu di dua pandangan mata, jadi lebih cepat dari cahaya, dan itu merupakan dorongan teknologi. Jadi bukan menjadi budak teknologi. Kita jangan jadi budak teknologi. Ima di grup-grup teh geuninganan banyak ya, ayo eta heureuyan gitu. Ada di masih mendingan di Al-Hasan mah. Di Al-Hasan, di Al-Fitrah. Ya, masih mendingan gitu di grup tuh eta sehari-hari teh sampai saya bosan menghapus obrolan. Hampir tiap hari kan saya menghapus obrolan. Nah, dibaca teh geuningan anu kararieu we gitu. Anu teu pararugu hoak-hoak bicarakan teknologi. Jadi kan banyak, padahal itu teknologi bisa kita gunakan. Jadi asisten kita. AI itu jadi asisten kita. Kita yang menguasai AI. Kalau kata anak saya macam Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin, bisa bicara dengan semut. Kita juga bisa berbicara dengan yang begitu, tapi kita yang harus penguasanya. Mereka itu ya teknologi itu jadi asisten kita. Kita gunakan untuk kepentingan kita. Jangan kita digunakan oleh teknologi. Jadi bukan menjadi budak teknologi, tapi penguasa teknologi. Eta menang saha AI teh. Mungkin boleh jadi menang bukan umat Islam, tapi bisa dikuasai oleh umat Islam. Dan ternyata sekarang sudah dikuasai oleh umat Islam. Jadi kalau Bapak nanya ke AI, apa kitab suci yang asli? Kitab suci yang asli sampai sekarang tidak pernah ada perubahan. Pasti si AI menjawab Al-Quran. Tidak akan Injil, tidak akan Zabur, tidak akan Taurat. Berarti itu kan sudah dikuasai. Sok tanya agama apa yang paling benar, yang tidak ada perubahan, pasti mereka jawab Islam, bukan agama yang lain. Itu buraq. Nah kemudian nanti setelah itu kita berbicara tentang tausik hadis. Ini adalah tausik hadisnya, tidak saya bahas karena nanti di dalam pendekatan bahasa dan syarah akan saya bahas. Dan hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik tentang peristiwa Isra Mi'raj, merupakan salah satu hadis paling penting dalam hajanah ajaran Islam. Hadis ini tidak hanya menjelaskan pelajaran luar biasa Rasul dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi juga ke langit sampai memuat dimensi ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang bisa berhadapan dengan Rasul secara langsung. Dalam konteks keimanan, hadis Isra dan Mi'raj itu menegaskan prinsip iman kepada yang gaib atau al-ghaibiyah, yang tidak dapat dijangkau oleh akal secara gaibnya. Kumaha Rasul berada di Sidratil Muntaha, kumaha Rasul berhadapan dengan Allah, sampai Jibril oge teu bisa gitu. Kan dengan Jibril tah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditemani Jibril, ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh ditemani malaikat Jibril. Begitu
ke Sidratil Muntaha teu bisa Jibril ge. Ketika mau bertemu dengan Allah, Rasul bertemu dengan Allah, Jibril tapi nggak bisa. Saya kaditu nama manggawe nyalira mencek teh mah. Geus leungit ka-7 teh. Geus di Baitul Ma'mur gitu ya. Cek Jibril teh manggawe kaditu mah nyalira, saya nggak bisa masuk. Dan Allah sehingga bolak-balik sholatnya itu sendiri. Itu gimana kegaiban. Terus nanti pada zaman modern seperti saat ini ketika pola pikir rasional, empiris dan pendekatan saintifik itu mendominasi cara pandang masyarakat peristiwa Isra dan Mi'raj. Seringkali dipahami secara dangkal, bahkan tidak jarang dipertanyakan atau disalahpahami sebagai mitos atau simbol belaka. Oleh karena itu, kajian hadis ini menjadi penting untuk meneguhkan kembali bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan akal sehat. Jadi kalau akal sehat yang meragukan itu akal keneh can mampu. Karena melampaui batas keterbatasan rasional. Selain itu hadis ini mengandung nilai pedagogis, makanya nanti pendidikan. Tapi kita batasi aja pendidikannya pendidikan keluarga. Tidak berbicara terlalu umum pendidikan keluarga. Dialah Rasul dengan para nabi, setiap lapisan langit itu menunjukkan kesinambungan risalah. Gimana pelajarannya bagi kita. Kemudian penetapan sholat dalam hadis ini, ya, dalam realitas modern, baik itu psikologis maupun yang lainnya, kita akan bahas. Dan ini adalah rumusannya. Bagaimana kualitas dan kedudukan hadis itu kita kaji. Bagaimana uraian peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan hadis. Jadi saya bahasnya dari hadis riwayat Muslim saja. Jadi tidak semua peristiwa dijelaskan secara rinci. Hanya yang bersumber dari hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik lagi. Ini dibatasi. Apa makna teologis dan simbolik unsur-unsur utama dalam hadis? Kemudian bagaimana pertemuan Rasul dengan para nabi? Kemudian bagaimana proses pensyariatan peristiwanya? Bagaimana nilai-nilai akidah, ibadah, spiritual? Terus bagaimana relevansi implikasi hadis itu bagi kehidupan umat Islam era kontemporer? Bagaimana juga filosofis keluarga? Baik fikih keluarga maupun pendidikan keluarga. Itulah tausiknya. Kemudian di sini ternyata kalau kita telusuri dari frasa hadis itu ada 23 topik yang bisa kita kaji dari hadis ini. Ini ya sampai akhir. Jadi dengan 23 frasa dalam tabel ini maka mengkaji hadis ini bisa mencapai berbagai judul sebagai tema. Jadi ke-23 itu sebagai contoh topik kajian atau sasaran yang dianalisis. Itulah karena sudah jam 6 lewat 1 menit, mangga untuk menikmati konsumsi. Jadi bersambung ke makalah berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.